Peristiwa Budi Utomo 20 Mei tahun 1908, Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 merupakan peristiwa bersejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia. Ketiganya memiliki latar sejarah yang berbeda, namun sangat berkaitan dalam sebuah peristiwa yang mengisahkan perjuangan serta peran pemuda dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei tahun 1908 dianggap sebagai awal kebangkitan nasional dan keterlibatan pemuda dalam perjuangan bangsa. Pendirian Budi Utomo disebut-sebut sebagai awal dari proses bangkitnya rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. Mereka mulai berkumpul untuk mencetuskan gagasan-gagasannya dalam usaha untuk memerdekakan tanah airnya. Budi Utomo telah mengubah pola perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Digagas oleh Wahidin Sudirohusodo, didirikan Sutomo dan digerakkan oleh para pemuda mahasiswa Stovia, Budi Utomo berhasil memicu kesadaran para tokoh pergerakan nasional untuk memulai berjuang dengan cara berorganisasi. Melompat ke tahun 1928, 20 tahun pasca berdirinya Budi Utomo, sebuah sejarah besar lain terjadi. Kongres Pemuda digelar di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta. Kongres Pemuda II tersebut menjadi kisah kedua dalam sejarah perjuangan pemuda meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam mengawali kesadaran kebangsaan. Para pemuda dari lintas suku, agama, dan daerah mengucapkan ikrar sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda ini merupakan ikrar yang sangat monumental bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. 17 tahun setelah Sumpah Pemuda telah melahirkan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang muda terdiri dari Khairul Saleh, Sukarni, Wikana, dan lain-lain terus mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Meski Jepang telah menjanjikan penyelenggaraan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Soekarno belum yakin Jepang betul-betul menyerah. Soekarno khawatir proklamasi kemerdekaan dapat menimbulkan pertumpahan darah. Namun pada dini hari tanggal 16 Agustus tahun 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Melalui kerja keras dan secara maraton dari tanggal 16 malam hingga 17 Agustus dini hari, teks proklamasi dirumuskan di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Pagi harinya tanggal 17 Agustus tahun 1945 bertepatan dengan bulan suci Ramadan, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa bersejarah ini dilaksanakan di teras rumah kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Makna yang terkandung dalam peristiwa bersejarah telah mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Hal ini membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai wujud Bhinneka Tunggal Ika. Semangat para pemuda mengokohkan bangsa Indonesia untuk tegak dan bersatu dalam perbedaan. Pertumpahan darah tidak menjadi penghalang semangat perjuangan dan hanya dilakukan dengan satu tujuan, yakni Indonesia merdeka. Lalu, bagaimana pemuda saat ini memaknai dan mengisi kemerdekaan?